Saudara, hanya tinggal menghitung bulan lagi, Pilkada serentak 2024 akan segera dilaksanakan, salah satunya di Provinsi Lampung. Pihak penyelenggara yakni KPU tentu sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan Pilkada 2024. Untuk membahas mengenai persiapan KPU Lampung terkait jelang Pilkada serentak 2024, kami akan berbincang bersama dengan Pak Erwan Bustami, SHMH selaku Ketua KPU Provinsi Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Erwan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, Pak Erwan, sampai saat ini Pak, bagaimana persiapan KPU Lampung nih jelang Pilkada serentak 2024 yang kita tahu hanya tinggal menghitung bulan lagi, yakni 4 bulan lagi Pak ya? Bagaimana persiapan KPU Lampung? Jadi memang 27 November 2024 itu 125 hari lagi ya kalau kita hitung dari hari ini. Memang kita sudah melaksanakan tahapan Pilkada. Nah saat ini memang tahapan yang sedang kita laksanakan ya, terutama terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Jadi pemilih kita di Provinsi Lampung itu di daftar pemilih jumlahnya cukup besar ya. Di Sumatera kita terbesar kedua, jadi 6.535.000 lebih daftar pemilih yang sudah kita lakukan coklit pemilihnya. Jadi kemarin itu terakhir coklit dan sekarang sedang menyusun daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran dan akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Ini persiapan kita yang sudah kita lakukan menjelang Pilkada. Selain itu juga dalam pelaksanaan Pilkada tentu kesiapan kita sumber daya manusia ya. Nah, sumber daya manusia ini komisioner, jajaran sekretariat dan badan ad hoc kita di tingkat PPK sampai dengan tingkat desa PPS itu sudah terbentuk semua. Nah, dari segi penganggaran ya, karena ada hibah kewajiban pemerintah menghibahkan anggaran ya. Ada beberapa kabupaten yang sudah 100%, di provinsi itu sudah 100% alokasi yang dibutuhkan dan beberapa kabupaten sedang dalam proses. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tahapan pilkada. Oke, sampai kapan pemutakhiran itu akan dilaksanakan? Ya, pemutakhiran data pemilih ini sampai dengan 3 bulan ya. Jadi setelah daftar pemilih sementara, nanti daftar pemilih sementara diumumkan ke masyarakat ya, ke stakeholder. Jadi kita ada link yang dibuat oleh KPU RI ya, KPU Go ID ya. Nah di sana cek DPT online namanya. Nah cek DPT online ini masyarakat bisa memastikan dengan memasukkan nomor NIK-nya sudah terdata atau belum sebagai pemilih di daftar pemilih sementara. Nah setelah daftar pemilih sementara ditetapkan nanti diumumkan ini kepada publik ya. Selain cek DPT online tadi, ditempel di kantor-kantor desa, misalnya atau gardu-gardu di desa, di kelurahan. Lalu kita mengharapkan ada tanggapan dari masyarakat ya. Nah, hasil pengumuman DPS ya nanti jika ada tanggapan itu akan kita perbaiki menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, DPS HP ini nanti disosialisasikan lagi. Kita mengharapkan tanggapan masukan ya dari pihak terkait dan masyarakat. Dan tanggal 22 September baru ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap final nih. Nah, TPS kita, proyeksi kita 13.214 di Provinsi Lampung. Tetapi tidak menutup kemungkinan TPS ini bisa saja bertambah. Kenapa? Karena TPS yang kita tetapkan TPS reguler, itu yang pertama. Yang kedua, selain reguler nanti ada TPS khusus. KPU Kabupaten Kota kan sedang berkoordinasi nih di tempat-tempat khusus seperti Kalapas, Lapas, Rutan, ya, perguruan tinggi atau perusahaan berkoordinasi. Jika instansi ya atau lembaga ini mengusulkan TPS khusus dengan menyerahkan daftar pemilih ya, yang tentu elemen kependudukannya berKTP elektronik di Provinsi Lampung, kita akan buatkan TPS khusus. Dan hasil coklit kita juga bisa jadi karena batasan maksimal pemilih kita ini 600, mohon maaf ada regrouping ya. Penggabungan TPS pemilu ke TPS pilkada 600. Pada saat dicoklit ternyata ada pemilih baru. TPS yang kita proyeksi ternyata pemilihnya lebih 600. Maka mau tidak mau tentu akan ada penambahan TPS. Penambahan. Tadi penambahan TPS-nya bisa dijelaskan sedikit lagi seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, kan jumlah TPS kita ini sebanyak 13.214. Ini kan proyeksi. Nah, proyeksi kita. Nah, pada saat setelah penyusunan daftar pemilih sementara nanti dari hasil coklit bisa saja ditemukan misalnya ada pemilih baru yang belum masuk daftar pemilih sehingga TPS yang kita proyeksi pemilihnya 600 itu bisa saja lebih overload kan, nggak boleh lebih 600 pemilih. Nah itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua ada kemungkinan lembaga-lembaga instansi atau pihak swasta ini mengusulkan TPS khusus. Nah TPS khusus kan bisa dibuat nih di rutan, di papas, ya di perguruan tinggi atau pondok pesantren ya, lembaga-lembaga pendidikan atau di perusahaan. Nah, tetapi dengan syarat bahwa
harus menyerahkan daftar pemilih ya yang berKTP elektronik di Provinsi Lampung. Nah, seandainya di TPS khusus nanti ini ada data baru, dia ganda sama yang TPS reguler, itu kita hapus di TPS reguler data kepemilihan. Insya Allah nggak ada kegandaan. Ya, jadi artinya ada beberapa faktor ya yang nanti ada perubahan TPS begitu Pak. Kalau terkait proses pemilihan kepala daerah nih Pak, bagaimana sih tahun ini begitu? Apakah ada prosedur khusus yang ditujukan untuk para calon kepala daerah? Ya, jadi sebenarnya regulasinya masih sama ya. Kalau kita berpatokan kepada undang-undang kan masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang 10 Tahun 2016 ya menjadi dasar hukum. Nah, di tahapan tahun 2024 ini kita KPU sudah menerbitkan PKPU 8 tahun 2024 ya tentang pencalonan. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, perbedaannya di tahun 2020 kita menyelenggarakan pilkada kan di masa pandemik COVID-19 ya. Jadi seluruh proses itu menggunakan protokol kesehatan. Nah, di pilkada ini tidak ya. Nah, ada hal-hal baru misalnya di pencalonan yang menjadi bahan diskusi publik ya. Jadi di pencalonan itu selain ada syarat calon, ada syarat pencalonan. Nah, syarat pencalonan itu misalnya kita memperhatikan dokumen yang diserahkan itu keabsahan pengurus tingkat pusat yang diketahui pengurus Kementerian Hukum dan HAM, lalu keabsahan kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang diketahui pengurus DPP yang sah ya oleh partai politik, lalu ada surat kesepakatan partai politik, gabungan partai politik ya untuk mengusung calon yang mana kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga termasuk surat keputusan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung yang dikeluarkan oleh DPP atau sekarang misalnya bahasa tren itu rekomendasi partai politik. Nah, itu kita pastikan syarat pencalonan. Baru masuk ke syarat-syarat calon. Nah, pencalonan ini akan dimulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Berarti ada dokumen-dokumen persyaratan-persyaratannya lumayan banyak ya untuk... Tapi semua dokumen ini kalau syarat pencalonan kan dia selain hard copy dia masuk ke aplikasi sistem pencalonan. Nah, syarat-syarat calon itu nanti juga diunggah di sistem aplikasi pencalonan. Jadi partai politik nanti mengajukan permohonan pembukaan akses silon kepada KPU. Nanti diberikan akses silon siapa admin yang ditunjuk oleh partai politik atau gabungan partai Apa politik. Itu silon, Pak? Sistem aplikasi pencalonan. Jadi teknologi informasi. Semua dokumen persyaratan calon masuk itu diunggah semua. Dan memanfaatkan dunia digital juga ya Pak ya. Kalau untuk salah satu proses pemilihan kepala daerah ini kan nanti adanya kampanye begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kampanye yang dinilai aman oleh KPU nih ya, mengingat sekarang ini sudah banyak terpaan-terpaan di media sosial nih mengenai para calon begitu, khawatir ini akan menjadi masalah. Nah, seperti apa sih yang aman menurut KPU? Ya, kampanye itu diatur ya di undang-undang ya. Nah, PKPU kita lagi menunggu ya, PKPU tentang kampanye, tapi sebenarnya kampanye ini kan ada macam-macam bentuk kampanye ya. Jadi setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, diundi nomor urutnya, baru nanti 1 hari kemudian pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini melaksanakan kampanye. Jadi kampanye itu ada kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas tatap muka dan dialog dengan batasan-batasan peserta ya. Lalu ada kampanye rapat umum ya, yang biasanya menggunakan mimbar, memobilisasi peserta kampanye yang cukup besar jumlahnya. Lalu ada pemasangan alat peraga ya, alat peraga itu kan seperti baleho, spanduk. Lalu ada penyebaran bahan kampanye seperti stiker, leaflet, penutup kepala, pakaian, ya muk dan lain sebagainya. Ada kampanye debat pasangan calon ya yang dilaksanakan maksimal 3 kali ya oleh KPU, dan kampanye-kampanye lain yang tidak melanggar undang-undang. Artinya ini ada batasan-batasan kampanye yang harus diperhatikan oleh para calon begitu ya Pak ya? Jadi kampanye-kampanye ini sebenarnya sudah diatur nanti secara rigid. Misalnya dia kampanye melalui media cetak dan elektronik misalnya. Kan ada batasan-batasannya nanti. Durasinya berapa detik, berapa spot, penayangannya dalam 1 hari, itu semua nanti akan diatur di peraturan KPU dan petunjuk teknis. Begitu. Saudara, usai jeda kami masih akan membahas mengenai persiapan Pilkada Serentak 2024 bersama Pak Erwan Bustami selaku Ketua KPU Provinsi Lampung. Jadi tetaplah bersama kami.